Halo, selamat pagi pemirsa. Perkenankan kami semangati pagi Anda melalui 3 berita terbaru yang kami sajikan dalam Kilas Nusantara Pagi. Pada Jumat 10 September ini, kami bagikan informasi dari Menkumham Yasona Laoly yang menjenguk warga binaan Lapas Kelas 1 Tangerang di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Yasona juga memberikan santunan kepada keluarga napi yang meninggal pasca insiden kebakaran yang menewaskan 41 penghuni lapas. Pemirsa, berikutnya kabar baik bagi tanah air yang menjadi referensi bagi berbagai negara dalam hal rekonstruksi pasca bencana. Indonesia dipercaya lantaran memiliki pedoman lengkap terkait rehabilitasi dan rekonstruksi, meskipun Indonesia dikenal sebagai negara rawan terjadinya bencana. Dan terakhir pemirsa, berita baik dari Pandeglang yang resmi memiliki musyaf Al-Quran khas daerah. Al-Quran tersebut dikatakan khas karena memuat nilai sejarah, budaya, dan makanan khas tersebut. Segera kita jelang ketiga beritanya berikut ini. Rombongan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly Kamis 9 September 2021 mendatangi warga binaan korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang pada Rabu kemarin yang masih dalam perawatan intensif di RSUD Kabupaten Tangerang, Banten. Kondisi warga binaan yang dirawat dalam keadaan kritis akibat luka bakar mencapai 90%. Perawatan yang dilakukan pihak rumah sakit mengharuskan menggunakan alat bantu ventilator akibat komplikasi dampak luka bakar terhadap liver dan fungsi hati. Dalam kesempatan ini, Menkumham juga memberikan santunan berupa uang tunai sebesar 30 juta rupiah kepada 3 keluarga narapidana yang meninggal dunia dan telah teridentifikasi, yakni atas nama Adam Maulana, Yusuf, Timothy Jaya, serta Hadianto. Selain itu, seluruh biaya perawatan di rumah sakit, biaya pemulasaran jenazah, dan biaya pemakaman ditanggung sepenuhnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena luka bakarnya yang sangat luas, ada yang 80%, ada yang 98%. Ya, kita berdoa agar bisa melewati masa-masa kritis sekarang ini. Sekaligus saya memberikan santunan kepada 3 keluarga di sini. Ya, ada anak Pak Timotius, ada istri, ada pamannya. Yang meninggal, kami beri santunan. Menkumham Yasona Laoly juga menambahkan proses penyelidikan sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian dan pihaknya saat ini masih fokus terhadap penanganan para warga binaan. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Meski rawan akan terjadinya bencana alam, namun Indonesia menjadi referensi bagi berbagai negara dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana alam. Hal itu disampaikan instruktur dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana BNPB Hutomo di Padang Kamis 9 September. Hutomo menjelaskan dalam hal rekonstruksi pasca bencana, Indonesia masuk yang tercepat, dikarenakan Indonesia telah memiliki dokumen lengkap pedoman dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ia mencontohkan seperti bencana alam yang terjadi di Lombok dan Sulawesi, pemerintah dengan tanggap memberikan bantuan dan stimulan sehingga proses rekonstruksi pasca bencana dapat segera pulih. Pedoman tersebut merupakan adopsi dari Bank Dunia dan Human Recovery Needs Assessment atau HRNA. Memang diturunkan dari penghitungan dana yang berasal dari World Bank dan juga HRNA atau Human Recovery Needs Assessment yang diturunkan dari hitung-hitungan dari teman-teman UNDP. Nah, hal itu kita gabungkan, katakanlah seperti itu, menjadi kajian kebutuhan pasca bencana versi Indonesia. Dan itu kita laksanakan setiap penanganan bencana, setiap proses pemulihan sampai dengan ke pelaksanaan pembangunan perumahan. Itu tadi yang saya bilang sebagai contohnya. Hutomo menambahkan, agar lebih menyempurnakan dan mempercepat proses rekonstruksi pasca bencana, pelibatan masyarakat dan perangkat desa dalam hal pengumpulan data kebutuhan pasca bencana dinilai penting. Terlebih saat ini,
Peran dari pemerintah pusat dalam hal penghimpun data pasca bencana telah bergeser dari pendorong utama menjadi pendamping, sehingga keterlibatan masyarakat dan aparat desa hingga kelurahan menjadi hal baik, sebab merekalah yang lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan yang diperlukan pasca bencana alam. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pembuatan Al-Quran Mushaf Pandeglang menggunakan metode modular. LPTK Pandeglang terus mendorong upaya membumikan Al-Quran dengan berbagai program. Beberapa di antaranya dengan melaksanakan pembinaan dan pengkaderan ahli-ahli Al-Quran. Guna melengkapi upaya tersebut, Pemkab Pandeglang membuat mushaf Al-Quran khas Pandeglang. Ketua Harian LPTK Pandeglang Ramadhani menjelaskan, dasar dibuatnya mushaf Pandeglang merupakan salah satu program kerja LPTK Kabupaten Pandeglang untuk membumikan Al-Quran khas daerah. Pembuatan mushaf tersebut juga menjadi wujud rasa syukur karena Kabupaten Pandeglang terkenal dengan julukan Kota Sejuta Santri dan 1000 Ulama. Menurut dia, sudah selayaknya Pandeglang memiliki mushaf Al-Quran tersendiri dengan desain khas Pandeglang. Mushaf Al-Quran Pandeglang memiliki ciri khas dengan 14 motif batik khas Pandeglang yang sudah terdaftar di Kemenkumham. Tidak salah kalau memang Kabupaten Pandeglang memiliki mushaf Al-Quran tersendiri dengan desain khas Pandeglang. Jadi kita sebut Al-Quran Mushaf Pandeglang. Dan ini pun kita daftarkan menjadi hak paten nanti dari Kabupaten Pandeglang. Sekretaris LPTK Kabupaten Pandeglang, Abdul Hadith Muntaha menjelaskan, detail pembuatan mushaf Al-Quran khas Pandeglang ini, pembuatannya menggunakan metode modular, yaitu penggabungan antara manual dan digital. Proses pembuatan iluminasi dikerjakan secara digital, sedangkan tulisan atau khot dikerjakan dengan tulisan tangan. Naskahnya sendiri menggunakan khot naskhi wakaf dari pemerintah Arab Saudi. Mushaf ini memiliki 604 halaman dan 12 halaman tambahan. Desain iluminasi akan mencerminkan sejumlah identitas Pandeglang klasik dan modern, sehingga mushaf ini juga bisa digunakan sebagai souvenir khas Pandeglang. Ornamen ataupun iluminasi mushaf Pandeglang khusus yang muatannya adalah muatan kekhasan sejarah, keagamaan, dan lain-lain yang ada di Pandeglang. Dalam contoh, salah satunya kita punya masjid yang bersejarah, yaitu Masjid Caringin dan Carita. Ditambahkannya, dengan mushaf Al-Quran khas Pandeglang ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah Kabupaten Pandeglang terhadap pembangunan di bidang keagamaan, sekaligus menjaga marwah Kabupaten Pandeglang dengan julukannya sebagai Kota Sejuta Santri dan 1000 Ulama. Dari Kabupaten Pandeglang, Banten, Rangga Eka Putra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikian ketiga informasi untuk pagi ini. Namun jangan lupa pada pukul 13 nanti saya akan kembali lagi dengan 3 berita terbaru lainnya dalam Kilas Nusantara Siang. Sampai jumpa.